Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Oke, pada video kali ini kita masih tetap membahas tentang program linier, tapi sudah memasuki bagian yang paling akhir, yaitu tentang menentukan nilai optimum bentuk objektif. Langsung saja anak-anak, kita ke contoh. Seorang pedagang sandal mempunyai modal 8 juta rupiah. Ia merencanakan membeli 2 jenis sandal, yaitu sandal pria dan sandal wanita. Harga beli sandal pria itu Rp20.000 per pasang, dan harga beli sandal wanita adalah Rp16.000 per pasang. Keuntungan dari penjualan sandal pria dan sandal wanita berturut-turut adalah Rp6.000 dan Rp5.000. Ia hanya akan membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang sandal. Agar memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, berapa banyak sandal pria dan sandal wanita yang harus dibelinya? Berapa keuntungan terbesar yang dapat diperoleh? Untuk menyelesaikan soal seperti ini anak-anak, sebenarnya minggu-minggu kemarin atau pada video-video sebelumnya sudah saya bahas, yaitu yang pertama nanti kita akan memodelkan soal cerita ini ke dalam model matematika. Kalau sudah dimodelkan, habis itu ditentukan nilai optimumnya dengan menggunakan metode titik pojok pada video sebelumnya. Jadi ini hanya membahas tentang video-video sebelumnya. Langsung saja. Sama seperti minggu-minggu kemarin, yaitu dimisalkan dulu, karena ini pada soal itu tertera sandal pria dan sandal wanita. Makanya yang dimisalkan itu adalah sandal pria itu dimisalkan X dan sandal wanita dimisalkan Y. Untuk lebih mudah membuat model matematika, kita buat tabelnya dulu. Sandal pria, sandal wanita, ini kapasitas. Kita lihat kalimat yang ini. Ia hanya akan membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang sandal. Jadi banyaknya itu kapasitas seluruhnya 450. Kita tidak tahu berapa sandal pria dan berapa sandal wanita. Makanya ini untuk sandal pria langsung ditulis variabel X dan sandal wanita ditulis variabel Y sesuai dengan yang dimisalkan tadi. Selanjutnya kita lihat harga beli. Harga beli sandal pria adalah Rp20.000 per pasang dan harga beli sandal wanita adalah Rp16.000 per pasang. Karena sandal pria itu X, makanya ini Rp20.000 X. Yang sandal wanita Rp16.000 Y. Terus kapasitasnya kita lihat dari modal seorang pedagang tersebut, modalnya hanya 8 juta rupiah. Kemudian kita lihat keuntungan atau harga jual. Harga jualnya berturut-turut, sandal wanita itu ini 6.000 dan sandal wanita 5.000, jadi ini 6.000 X dan ini 5.000 Y. Kemudian kita ubah ke dalam pertidaksamaannya. X ditambah Y kurang dari sama dengan 450. Kenapa tandanya kok kurang dari sama dengan? Karena kapasitasnya maksimal hanya 450. Makanya ini tandanya kurang dari sama dengan. Terus yang kedua, kita lihat harga beli. Jadi ini 20.000 X ditambah 16.000 Y kurang dari sama dengan 8 juta.
sama, jadi modalnya hanya 8 juta, makanya ini tandanya kurang dari sama dengan. Untuk lebih mudah kita menghitungnya nanti, sebaiknya disederhanakan, jadi semua ini dibagi dengan 4.000. 2.000 dibagi 4.000 hasilnya 5, kemudian 16.000 dibagi 4.000 hasilnya 4, 8 juta dibagi 4.000 hasilnya 2.000. Dan tentu saja yang ini tidak boleh lupa, jadi sandal pria dan sandal wanita tidak boleh negatifnya. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Untuk yang ini kita lihat harga jualnya, jadi nanti ini digunakan untuk menentukan keuntungan terbesarnya, itu fxy sama dengan 6.000 X ditambah 5.000 Y. Kalau sudah ketemu sistem persamaan linearnya seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita menggambar grafiknya, jadi menggambar daerah penyelesaian. Yang pertama, sistem persamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 450 diubah menjadi X tambah Y sama dengan 450. Jadi tanda persamaannya diubah menjadi tanda sama dengan, dan 5X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 2000 diubah menjadi 5X plus 4Y sama dengan 2000. Setelah tanda persamaannya diubah, kita menentukan titik potongnya. Untuk yang pertama, ini belum diganti anak-anak, ini 450 ya. Jadi untuk yang pertama, X ditambah Y sama dengan 450. Jadi ini yang benar 450. Oke. Ini sudah benar 450. Jadi untuk menentukan titik potongnya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu X-nya dijadikan 0 dan Y-nya dijadikan 0. Untuk X-nya yang 0, jadi X-nya diganti 0, X ditambah Y sama dengan 450. X-nya diganti 0, jadi 0 ditambah Y, Y jadi Y sama dengan 450. Sedangkan kalau Y-nya yang 0, X ditambah Y sama dengan 450, Y-nya diganti 0, jadi X tambah 0, X sama dengan 450. Jadi diperoleh titik potong. Yang ini X-nya 0, Y-nya 450. Kalau yang ini X-nya 450, Y-nya 0. Jadi di sini ketemu titiknya di sini. Ini titik yang sini 0,450. Sedangkan yang ini 450,0. 450 itu anak-anak tengah antara 400 dan 500. Jadi ini pas 0,450, sedangkan ini 450,0. Kemudian untuk menentukan daerah penyesuaian, ambil satu titik. Kita ambil titiknya di sini sama seperti kemarin. Jadi 0,0, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. 0 tambah 0, 0 kurang dari sama dengan 450. 0 kurang dari sama dengan 450 itu nilainya benar. Jadi daerah yang diarsir itu terletak melewati titik 0,0. Jadi yang diarsir yang sebelah sini anak-anak. Selanjutnya
kita menentukan titik potong yang kedua, yaitu X ditambah Y sama dengan 2000. Jadi sama seperti tadi, X-nya diganti 0 dan Y-nya juga diganti 0. X-nya diganti 0 berarti 5 kali 0, 0 ditambah 4, Y sama dengan 2000. 5 kali 0 kan 0. Ini Y sama dengan 2000. Jadi Y-nya 2000 dibagi 4, nilainya 500. Kemudian untuk yang kedua, Y sama dengan 0. Kita substitusikan ke 5X ditambah 4Y sama dengan 2000. Jadi Y-nya diganti 0, 5X ditambah 4 kali 0 sama dengan 2000. Untuk selanjutnya 4 kali 0 kan 0, 0 ditambah 5X, 5X sama dengan 2000, jadi X-nya sama dengan 400. Jadi 2000 dibagi 5 hasilnya 400. Untuk yang dari sini diperoleh titiknya 0,500, yang ini 400,0. Kemudian kita gambar ke bidang kartesiusnya. Jadi seperti ini. Yang ini 0,500, yang ini 400,0. Kemudian kita ambil titik 0,0 untuk mengetahui dari yang dihasil. Jadi X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0, 5 kali 0 tambah 4 kali 0 kurang dari sama dengan 2000. 5 kali 0, 0, 4 kali 0, 0, dari 0 ditambah 0 hasilnya 0, 0 kurang dari 2000 kan benar. Jadi yang dihasil melewati titik 0,0. Jadi dari gambar tadi digabungkan jadi satu. Yang pertama tadi titiknya garisnya di bawah, kemudian yang kedua ini juga hasilnya di bawah. Jadi ketemu daerah penyelesaiannya sebelah ini. Kalau sudah ketemu penyelesaian, langkah selanjutnya menentukan titik-titik pojoknya dari penyelesaian. Untuk yang pertama kan ini, jadi titik A itu 0,450, titik B 0,0, titik C 400,0, dan titik D ini titik potong antara dua garis tersebut. Jadi untuk menentukan titik potong dua garis tersebut sama caranya seperti kemarin, yaitu menggunakan metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Dari persamaan X ditambah Y sama dengan 450, dan yang kedua 5X ditambah 4Y sama dengan 2000. Yang ini yang saya samakan yaitu variabel Y. Ini koefisiennya 1, sedangkan yang bawah koefisiennya 4. Jadi yang atas harus dikalikan 4, yang bawah dikalikan 1, nanti supaya koefisien dari variabel Y-nya sama. X dikali 4, 4X. Y dikali 4, 4Y. 450 dikalikan 4, 1800. Itu yang bawah ini 5X kali 1, 5X. 4Y kali 1, 4Y. 2000 kali 1, 2000. 4X dikurangi 5X, itu hasilnya min X. 4Y kurang Y, 0.
sama dengan 1800 dikurangi 2000 hasilnya negatif 200. Kedua-duanya ada negatifnya berarti bisa hilang dua-duanya, yaitu sekarang jadi X sama dengan 200. Nilai X sudah ketemu. Sekarang untuk mencari Y kita substitusikan. Ini yang saya ambil persamaan yang atas jadi X ditambah Y sama dengan 450. Nilai X-nya diganti 200, jadi 200 ditambah Y sama dengan 450. Y sama dengan 450, 200 pindah ruas jadi min. Y sama dengan 450 dikurangi 200, hasilnya 250. Jadi titik D-nya ketemu 200 dan 250. Kemudian dari keempat titik ini disubstitusikan ke fungsi fxy sama dengan 6000x ditambah 5000y. Sama caranya untuk yang video pas minggu kemarin, yaitu ini nilai x dan ini nilai y, disubstitusikan ke sini. Untuk yang titik A 0,450 berarti nilai X-nya diganti 0, nilai Y-nya diganti 450. Jadi 6000 dikalikan 0 ditambah 5000 dikalikan 450, hasilnya 2.250. Untuk yang titik B 0,0, jadi 6000 kali 0 ditambah 5000 kali 0, hasilnya 0. Untuk yang titik C 400,0, jadi X-nya diganti 400 dan Y-nya diganti 0. Jadi 6000 dikalikan 400 ditambah 5000 dikalikan 0, hasilnya 2.400. Sedangkan untuk yang titik D, X-nya diganti 200 dan Y-nya diganti 250 sama dengan 6000 dikalikan 200 ditambah 5000 dikalikan 250, hasilnya 2.450. Soal tadi itu kan untuk mencari keuntungan maksimum pedagang tersebut berapa. Dari keempat titik ini yang paling terbesar yaitu yang ini 2.450. Jadi keuntungan maksimum pedagang tersebut adalah Rp2.450, yaitu dengan membeli 200 pasang sandal pria dan 250 pasang sandal wanita. 200 dan 250 dari mana? Dari titik D-nya ini. X-nya kan 200 dan Y-nya 250. Yang kita misalkan tadi X itu kan sandal pria, berarti 200 ini sandal pria, dan yang Y tadi sandal wanita, jadi 250 ini sandal wanita. Oke anak-anak, selesai sudah pembahasan soal. Contoh soal ini sudah memahaminya lagi. Coba kalian kerjakan tugas mandiri ini. Saya hanya memberi satu soal saja, caranya hampir sama dengan contoh tadi. Misalnya coklat A dengan harga 2.500 per batang dijual dengan laba Rp300. Sedangkan coklat B yang harganya 6.000 per batang dijual dengan laba 600. Pedagang coklat hanya mempunyai modal 3 juta rupiah dan kiosnya dapat menampung maksimum 640 batang coklat. Jika ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, berapa banyak masing-masing coklat yang harus dibeli. Sekalian kerjakan di buku tulis, kemudian nanti diupload di Google Classroom. Sekian untuk pembahasan materi untuk hari ini. Tetap semangat anak-anakku dan jangan lupa tugasnya dikerjakan tepat waktu karena kalian anak-anak yang hebat, yang luar biasa dan penuh tanggung jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.